Kebakaran api sekitar manusia juga lain pasti peka itu pastilah adalah perasaan tidak nyaman dan setelah kita buka sekarang hilang
perjuangan Tariu Borneo memperjuangkan tanah adat Punan Hopongan. Ini sangat miris Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Kenapa dikatakan miris? Tanah adat Punan Hopongan itu adalah tanah masyarakat yang dijadikan oleh oknum pemerintahan setempat dijadikan taman nasional. Bayangkan, taman nasional itu lebih dipelihara hewan-hewan seperti orangutan, monyet, kera dan sebagainya. Di sana kera dipelihara, diberi makan, dibudidayakan, diternak, dijaga. Sedangkan masyarakat adat Punan Hopongan yang ada di Kapuas Hulu itu mereka setiap tahun membayar pajak bumi, tapi mereka tidak bisa membuat sertifikat tanah. Bayangkan di sana, monyet lebih dibudidayakan dibanding manusia. Makanya Tariu Borneo waktu itu hadir untuk membantu masyarakat. Puji Tuhan dengan berkat dorongan Tariu Borneo Bangkulerajang serta kehadiran juga Pak Ketum untuk audiensi waktu itu mengklarifikasi dan meminta bantuan, kita sudah diberikan jalan dan sudah ada etikat baik dari para oknum pemerintahan. Itulah salah satu perjuangan Tariu Borneo hari ini. Dan kita mau ke depannya Tariu Borneo dibentuk itu adalah sebagai benteng pertahanan masyarakat adat Dayak, bukan sebagai ngegap orang Dayak. Bukan jual nama saya anak TB ini, minta uang ke perusahaan. Masyarakat adat Dayak, ya. Jadi di TBBR ini kita tidak mengenal lagi Dayak A, Dayak B, Dayak C, itu yang paling utama. Nah, di sini juga hadir salah satu peladang kita. Nanti saya mohon bantuan kepada Ketua Harian Sintang nih, Mengapren, nanti untuk buat sedikit rilis video supaya nanti bisa dipublikasi. Ya. Kenapa, Bapak Ibu? Karena saat ini TBBR berada dalam kondisi lagi berada di atas, lagaknya sedikit itu kan lagi berada di atas lah kata Ketua DPC Sintang ya. Jadi tidak ada salah ada ucapan terima kasih dari orang yang pernah kita bantu ya. Meskipun tidak hanya TBBR sebenarnya yang membantu ya, ormas-ormas lain, tapi kita ambil di porsi kita. Jadi nanti ucapannya itu berupa cukup ucapan terima kasih kepada Tariu Borneo Bangkulerajang. Mohon maaf mungkin untuk sementara kata Pangalangok jangan kita sebutkan dulu ya. Kita menghindari beliau supaya tidak bersentuhan langsung dengan kita. Tetapi sesungguhnya dia bersama kita ya, dengan leluhur juga bersama kita. Tidak usah khawatir itu Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, saat ini memang kita seperti yang ada di medsos, kemarin kita ada sedikit pembelaan kepada beberapa masyarakat adat ya yang sudah kita lakukan, sudah cukup banyak ya, terutama di Skadau dan Sanggau. Nah terakhir itu di Sambas dengan PT MISP juga lagi berproses dan beberapa tempat. Nah itu ada yang sudah kita bebaskan permasalahan dengan perusahaan, termasuk nanti juga tidak menutup kemungkinan di Sintang. Dan tadi juga sudah disinggung di Kapuas Hulu. Di Kapuas Hulu itu masyarakat Punan Hopongan yang sudah hadir ribuan tahun itu tidak bisa memperoleh hak secara legalitas ya. Jadi mau buat rumah aja itu susah mereka di sana karena semua sudah diklaim oleh negara melalui aturan yang namanya Taman Nasional atau kawasan hutan lindung. Kemarin Tariu Borneo Bangkulerajang itu meminta bantuan ya, bermediasi audiensi dengan pemerintah dengan kawasan Taman Nasional. Di daerah Beduai, Kambayan dan Sekayam itu ada hampir 600 kakak. Masyarakat adat Dayak ini belum mendapatkan hak plasmanya. Ini yang juga lagi kita perjuangkan. Nah itu. Kemudian di beberapa tempat juga. Nah, tetapi yang perlu kita ketahui bahwa itu bukan tujuan kita atau satu-satunya. Itu adalah salah satu cara kita membantu masyarakat adat. Jauh ke depan kita ingin orang-orang Kalimantan Barat ini kan aneh juga saya mikir. Nggak usah saya kupas lah panjang lebar ya terkait itu. Kemudian mungkin hari ini kami bertiga ini Ketua DPC sama Pati sama saya tidak bisa sampai selesai. Karena ada janji juga yang cukup penting ke Melawi. Nah nanti mungkin adalah karena ini menyangkut juga hak-hak masyarakat adat, terutama peladang ya. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya tidak bisa terlalu banyak dulu ya, karena memang nanti kalau kurang silahkan Patih lah yang menambahkan ya Patih ya. Jadi saya mewakili DPP mengucapkan selamat atas kedua tahunnya dibukanya kembali keramat kita ini. Mudah-mudahan ke depan, saya tadi sudah bilang sama Patih, mudah-mudahan ke depan ini bisa lebih
dipasang pantatnya, kemudian kalau bisa ada juru kuncinya, kalau bisa saya bilang pasang kamera, nanti kalau orang macam-macam kan bisa kelihatan. Karena saya di sini ada internet, kameranya enggak mahal, ya 200-300 ribu lah, jadi bisa kelihatan kalau ada macam-macam. Kalau mau, ya. Kalau enggak pun pasang putih enak putih ya. Enggak boleh ya. Ya ini hanya gurau aja ya supaya enggak terlalu tegang kita. Kepada Pak Peladang, Pak Anton ya. Pak Anton ini NTT atau orang Dayak? Jawa. Oh, orang Jawa. Aku kira orang NTT dari salah semua ya. Nanti Pak Anton kami minta untuk buat press release sedikit ya Pak Anton ya. Ke nanti Bang friend yang buat ucapan terima kasih meskipun bebasnya udah setahun yang lalu gitu. Nah, supaya apa? Supaya perjuangan TBBR itu bisa dilihat oleh masyarakat luas. Karena sekarang ini orang ini mau mengkriminalisasikan TBBR itu yang jeleknya yang kelihatan. Yang robeknya 2 jahitan tuh, yang bantu orang yang udah lapor ke polisi enggak ada dilihatnya tuh. Nah, itu nanti ya. Jangan sampai gara-gara Panglima Kopi barang ini jadi kemana-mana ya Panglima Kopi ya. Ya udah ngalamin. Gara-gara Panglima Kopi lalu kantor polisi dipasang kuat berduri kan. Kan enggak imbang jadinya gitu. Nah, mudah-mudahan ke depan situasi ini tetap kita jaga ya. Kemudian jangan lupa kita protokol kesehatan juga digunakan ya supaya kita bisa bisa tetap sehat. Karena kalau untuk dunia warga besar ingat memang keterbatasan anggota dan sebagainya dan juga anggaran. Puji Tuhan masih bisa kita laksanakan kegiatan pada hari ini. Adapun susunan acara kita pada siang hari ini, yang pertama nanti kata sambutan Ketua DPC Sintang, kemudian yang kedua kata sambutan Ketua Dewan Pimpinan Pusat, dan nanti kata sambutan sekaligus arahan dari Fatih Matias. Tapi nanti sebelumnya yang pertama nanti akan dibuka dengan doa oleh Bapak Hendrikus Bintak selaku pemuka agama di sini. Jadi itu saya rasa susunan acara. Nanti yang terakhir baru kita acara bersasah. Setelah bersasah, kalau yang memang baru pertama di sini, baru pertama hadir di Keramat Kuning yang mau meditasi dan sebagainya, silahkan dengan tertib. Kemudian ada anggota baru di sini, berapa orang? Nanti pada saat atau sekarang perkenalan atau nanti ya Pak Ketua bagaimana? Nanti ya pada saat bersasah nanti silakan memperkenalkan diri. Perkenalan. Lalu untuk mempersingkat waktu langsung saja kami minta kata sambutan dari Ketua DPC Sintang. Oh iya. Jadi karena saking antusias jadi saya lupa tadi kita buka dengan doa dulu kepada Bapak Hendrikus Bintak kami persilahkan untuk dibuka dengan doa pembukaan. Selanjutnya kita minta kata sambutan Ketua DPC Sintang pada Bapak Putri Sabang Merah. Kami persilahkan. Kak Saruga Basengat Kak Jubata. Harus. Bertungkat ke adat bahasa berbagai pengatur acara. Salam satu darah. Daya satu. Salam satu darah. Daya satu. Baik, yang saya hormati Ketua DPP Dewan Pimpinan Pusat Bapak Agustinus Ujang SPD. Siap, Memket. Yang saya hormati Fatih Matias selaku Fatih Pasukan Merah Bangku Raja. Yang saya hormati juga sini Pak Kahar Kabupaten Sintang yaitu Pak Bungkus selaku Lubalang juga. Hari ini ketua harian ya. Yang saya hormati juga para pengurus DPC, bendahara, sekretaris. Yang saya hormati seluruh masyarakat yang ada di Desa Kunyai. Yang saya hormati juga pemimpin umat yang sudah memimpin acara kita beribadah pada hari ini, serta yang saya banggakan pasukan Merah Bangkul Rajang setanah Dayak yang berada di Kabupaten Sintang. Puji syukur atas kehadiran kita selalu diberkati, dilindungi oleh Jubata Petara Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Baik. Luar biasa ya. Jadi terima kasih persiapan yang sangat luar biasa yang sudah disiapkan oleh Ibu Balang dan rekan-rekan yang ada di Desa Kunyai. Inilah tempat keramat kita ya. Bagi teman-teman yang baru yang belum tahu apa itu tempat keramat, nah inilah dia tempat keramat.
tempat keramat yang seperti ini bukan untuk kita sembah, ya, tapi untuk kita kenang sejarahnya. Karena ini adalah peninggalan nenek moyang kita yang masih ada terlihat, walaupun hanya sebongkah kayu dan pecahan tempayan yang ada. Itu simbol kita sebagai orang Dayak. Perlu diketahui juga, acara ulang tahun keramat ini adalah yang kedua tahunnya ya, tahun balang. Sangat luar biasa sejarah di Desa Kunyai ini. Mungkin nanti bisa diceritakan langsung oleh Pak Patih Matias. Keramat Kunyai ini adalah keramat yang ketiga. Yang pertama itu di Temawang Sandung, yang kedua itu Domang Urung, yang ketiga itu Gupung Kunyai. Kita mendirikan tempat keramat ini bukan untuk menyembah patungnya, bukan untuk kita mencari kekuatan mistisnya, bukan mencari ilmu kebalnya, mencari santetnya, mencari kulungnya, mencari conengnya, bukan. Tapi ini kita mempelajari bagaimana sejarah Dayak pada waktu itu. Tempat ini sebelum ada Tariu Borneo, saya rasa tidak ada yang memelihara. Benar tidak? Benar ya? Tempat ini dipenuhi dengan semak belukar. Pada saat pembukaan keramat yang dipimpin langsung oleh Panghalang Ujilah, kita melihat suasana alam ini beda waktu itu. Pada saat pembukaan keramat itu anak-anak biawak itu banyak keluar. Pohon mibung sempat patah waktu itu. Kenapa hal itu terjadi? Karena sesuatu yang di alam ini perlu dijamah oleh kita. Banyak yang mengatakan kalau kita menginjakkan kaki ke keramat ini tidak dengan beradat, ya kita semangat lah kata orang tua. Tapi karena tujuan kita jelas, tujuan kita benar, tujuan kita baik, mereka akan membalas itu dengan kebaikan. Orang Dayak dan satu orangnya orang Jawa, beliau hadir bersama kita. Mau tahu orangnya yang mana? Silakan maju ke depan, Pak. Silakan, Pak. Depan, Pak. Maju dulu, Pak. Siapa nama itu? Saya mengenali. Oh, Nah, tapi kau bersatu. Ke dalam sini, Pak, tidak. iya dulu Jawa nih. Tepuk tangan untuk beliau. Beliau ini adalah 6 di antara yang kita bantu bebaskan kemarin. Namun kita melihat di medsos yang memperjuangkan peladang Tariu Borneo tidak